Halo semuanya, welcome back di acara live kita pada siang hari ini. Deng 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 deng. Sorry agak geser sedikit karena tadi habis meeting, jadi agak delay kita mulainya. Tapi nggak apa-apa lah ya, santai aja. Toh kita bawa tema ini memang fun dan seru-seruan, asik-asikan. Halo Kak Feni, welcome. Kak Prida Putu, selamat datang. Welcome semuanya. Bentar ya, aku live dulu di yang satu lagi. Live video di Facebook. Tredeng. Selamat siang semuanya. Wih, ada Mas Santosa. Halo Mas. Welcome semuanya. Ada Kak Betty juga, ada Kak Noviana. Selamat datang semuanya. Welcome back di live kita pada siang hari ini. Yes, karena hari ini nanti pas malam akan ada kontenan bareng sama Mas Lutfi Agizal. Ya, jadi saya live-nya saya majukan gitu ya. Santai aja kok katanya Kak Feni. Yes. Asiknya kalau di IC ya, atau di teman-teman yang sering live gini udah biasa buat santai-santai gitu ya. Kata Mas Santosa sudah mulai. Yes, udah hampir mulai, dikit lagi. Halo Kak Sisilia, Kak Jevan Vina, welcome back. Ya, Kak Jevan Vina juga kayaknya rutin juga ya Kak Sisil ya, ikut terus. Halo Kak Imelda, welcome semuanya. Kak Hesti Meriana, Hesti Merina, selamat siang juga Kak Lina Aini, ada Kak Ami Nice, ada Kak Eli Megawati, Kak Siti Farida, selamat datang. Kak Tri Purwati, Kak Komang sudah join. Halo semuanya, welcome back semuanya, seru-seruan, asik-asikan dan makin happy. So hari ini kita live-nya siang-siang. Jadi ada request mau ikutan mampir live. Buset. Semangat pagi. Kirain nggak jadi live loh kok. Oh iya, soalnya tadi meeting, di tengah-tengah meeting tanggung, jadi aku beresin dulu ya, biar semuanya beres, baru habis itu kita nge-live, jadi lebih enak, lebih tenang gitu ya. Udah all clear semuanya. Oke, so bicara tentang hari ini, ada satu tema yang cukup menarik ya. Kemarin kan ada temenku yang ngalamin musibah gitu. Jadi salah satu anggota keluarganya ada yang ngalamin musibah, terus kayak dia bilang, wah ini ujian, kata dia. Tuhan kirim ujian buat aku, dia bilang seperti itu. Dan ketika dia bilang ini ujiannya, ini musibah ini, ya pasti ada jalan keluar lah, gini, dia bilang. Nah cuman musibah ini ternyata ya yang tadi looping lagi, datang berkali-kali. Ya kan ini masih kemarin kita bahas tentang looping ya. Ini jadi masih saling berhubungan sama soal looping. Jadi musibah yang datang berulang kali ke dalam kehidupan seseorang secara terus-menerus. Karena ternyata punya pemahaman yang dibilang gini, musibah atau kesulitan kita itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah, ketika didengerin, kayaknya itu apa ya, puitis banget gitu ya. Musibah itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada seseorang. Dia bilang seperti itu. Nah karena dia yakini seperti itu, semua orang kan sejatinya pengen untuk dicintai sama Tuhannya gitu. Nah tapi kalau misalkan dia percaya bahwa ketika musibah adalah bukti cinta kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ketika dia pengen dicintai Tuhannya, yang datang adalah musibah demi musibah demi musibah demi musibah demi musibah demi musibah demi musibah. Kayak misalkan dibilang kayak Tuhan lebih sayang dia daripada ini gitu ya. Jadi kayak orang meninggal biasa sering disebut juga begitu. Misal contoh lagi yang sering dipakai itu, kalau lagi sakit berarti tandanya Tuhan lagi sayang. Nah jadi ketika orang mempercayai seperti itu dan meyakini, itulah yang bikin ya tanda kutip kenapa hidupnya banyak bertemu dengan musibah-musibah yang tidak terduga. Karena dia meyakini bahwa musibah itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepadanya. Nah jadi sebenarnya kalau kata Kak Email, musibah itu karena suka mencobai diri sendiri. Nah seringkali memang musibah itu muncul karena kita yang punya kayak secara energetik, tanpa kita sadari kita ngundang hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Nah jadi makanya jadi ketemu melulu gitu. Apalagi yang kemarin kita udah bahas ya tentang looping. Jadi masuk, nyemplung lagi, kenal lagi. Kata Kak Jevan Vina, sebelum kenal
di OITRT ya, jadi kayak begitu gitu ya. Banyak banget pemahaman kayak gitu. Yes, banyak banget, karena memang yang seperti itu mengajarkan bahwa kalau misalkan musibah itu adalah bukti cinta kasih Tuhan. Nah sebenarnya bukankah Tuhan juga mengizinkan kita untuk, ya yang kembali lagi, Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai kita mengubahnya sendiri. Jadi kalau kita memilih untuk mengubah, ya ibaratnya takdir, kalau dibilang ada takdir, ada nasib. Nah sebenarnya kita dikasih kalimat itu menunjukkan bahwa kita dikasih kuasa oleh Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita sendiri. Kalau kita mengubah kehidupan kita sendiri, maka Tuhan ikut campur tangan mengubahkan kehidupan kita. Nah, cuman seringkali kadang kita terlalu terkesima dengan kalimat-kalimat puitis yang ya menjadi simpul talinya kita sendiri gitu terkadang. Ya kan, kayaknya secara mungkin kalau dibicarakan kayaknya indah gitu, tapi sebenarnya malah jadi kayak terkadang malah jadi kuncian yang mendatangkan banyak sekali kesulitan dalam kehidupan kita. Karena kalau misalkan musibah kita anggap sebagai sebuah bukti bahwa Tuhan mencintai kita, ya jadi akhirnya malah musibah itu datang gitu. Bagaimana kalau memang Tuhan mencintai Anda dan memberikan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan, kedamaian? Ya sejatinya bukankah seperti itu? Karena kalimatnya jelas banget kan, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Maka berdoalah yang bagus, yang positif. Karena Tuhan seperti prasangka umatnya. Ketika kita berprasangka bahwa Tuhan itu baik, Tuhan kasih kita kelimpahan, Tuhan kasih kita berkat, rezeki, Tuhan kasih kita kedamaian, ketenangan, kegembiraan, Tuhan seperti prasangka umatnya. Dan itu yang jadi doa-doanya kita. Tapi kalau kita bilang ke dalam hati kita, oh aku mau dicintai Tuhan, dan musibah adalah bukti bahwa Tuhan mencintai, apa yang terjadi? Jangan heran kalau tiba-tiba dalam hidup kita musibah demi musibah datang dalam kehidupan kita, ya seolah-olah kayak nggak berhenti-berhenti, kok hidupnya susah terus gitu. Dan terus kita mulai mengeluh dan mempertanyakan, mana Tuhan, kok nggak ada gitu. Bukannya Tuhan nggak ada, karena Tuhan tidak mengubah keadaan Anda sampai Anda mengubahnya sendiri. Kalau Anda memilih untuk mempercayai apa yang tanda kutip, apa bukan tanda kutip ya, sesuatu yang positif, yang baik gitu. Karena sejatinya kalau Anda berpikir yang baik, bertutur kata yang baik, berlaku yang baik, maka Tuhan akan seperti prasangkamu gitu. Jadi apapun yang baik-baik yang kamu pikirkan, ya itu yang jadi terwujudkan dalam kehidupan. Nah jadi teman-teman, kapanpun Anda punya pemikiran bahwa ketidakberuntungan, musibah atau kesialan adalah bukti dari cinta kasih Tuhan kepada Anda. Kapanpun Anda pernah mempercayai ini dari siapapun yang mengajarkannya kepada Anda sebelumnya, semua disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Kapanpun Anda merasa harus ada ujian dari Tuhan, baru Anda menjadi lebih dewasa, baru Anda menjadi lebih hebat, baru Anda jadi lebih dahsyat. Semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Banyak juga yang seperti itu ya. Tuhan kirim ujian supaya kita jadi lebih dewasa, kita jadi lebih hebat, kita lebih dahsyat. No. Gimana kalau Anda bisa dewasa, Anda bisa dahsyat, Anda bisa hebat dengan Anda belajar. Anda bisa belajar dari pengalaman mungkin guru-guru spiritual Anda yang memang sudah lebih dulu mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin kurang mengenakan dalam hidupnya. Dan kita belajar sesuatu dari itu, dan kita tidak perlu untuk mengulanginya. Ibarat kalau dia sudah masuk ke dalam lubang itu, kita nggak perlu masuk ke lubang yang sama. Ya kan? Jadi kayak kita bisa berubah gitu loh, mengubah diri kita, hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai jatuh lagi gitu kan. Dan ya ibaratnya berulang terus masuk ke dalam looping, ataupun ya jadi mengalami sebuah kehancuran besar dalam kehidupan. Ya jangan sampai seperti itu, hanya karena doa-doa kita yang tanpa kita sadari dari dalam bawah sadar kita itu terpancar karena pemikiran-pemikiran yang kita miliki. Jadi saran saya dibuang saja semuanya. Ya kapanpun Anda berencana menjadi pribadi yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat, dengan mendatangkan banyak permasalahan, banyak ujian, banyak musibah ke dalam kehidupan Anda secara energetik, semua diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Yes, karena kalau misalkan nggak sengaja Anda bawa itu terus-terusan, ya yang terjadi jadi nyangkut. Karena sakit juga bukanlah sebuah
bukti cinta kasih Tuhan kepada Anda juga. Bagaimana, memang dari sakit Anda bisa belajar sesuatu. Tapi kalau misalkan Anda meyakini itu sebagai bukti cinta kasih Tuhan, hati-hati, bisa jadi Anda akan sakit dan tak terus panjang. Ya, karena semua orang sejatinya pengen dicintai oleh Tuhan. Jadi kapanpun sakit pun menjadi bukti cinta kasih Tuhan terhadap Anda. Perhatikan semua energinya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan dan lepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Bagaimana kalau sakit adalah tanda bahwa mungkin Anda perlu ya just istirahat sejenak, ya keluar dari kepenatan sehari-hari, ambil waktu buat diri sendiri, refleksi, mendekatkan diri dengan Tuhan, ya bisa banyak, ya kan? Anda yang aktif mengasihi, mencintai sesama, mencintai Tuhan Anda, mendekatkan diri sama Tuhan Anda, niscaya saya yakin Tuhan akan ya menyayangi dan mencintai Anda. Dan ketika umatnya dicintai dan disayangi, saya rasa seperti selayaknya orang tua, tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya sakit. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya terjatuh. Biasa anak terjatuh karena ya anaknya sendiri, atau anak sakit ya karena nggak ngerawat dirinya sendiri. Jadi bukannya karena memang orang tuanya yang menginginkannya. Cuman terkadang kita selalu mengatakan bahwa oh nih keinginannya orang tua kita, dalam kurung kayak keinginannya Tuhan nih aku jadi begini, gara-gara dia lagi mencintai aku nih aku jadi begini. Stop menyalahkan Tuhan. Bagaimana kalau semuanya itu adalah karena kita? Dan maukah kita memilih untuk mengubahnya? Maukah kita memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih dewasa misalnya? Memilih karena pilihan. Jadi kayak menjalani semuanya dengan baik, lebih seru, lebih asik, dengan lebih bijaksana setiap hari. Anda bisa belajar di sini setiap hari kan, mengasah juga pemikiran Anda jadi lebih asik, jadi lebih seru, jadi lebih menyenangkan. Jadi semuanya jadi kayak lebih mudah gitu. Ada kata-kata cobaan yang dikasih tidak akan melebihi kemampuan kita katanya, kata Kak Feni. Yes, benar banget sih sebenarnya. Karena kunci jawabannya sebenarnya ada di sini. Dan semua kemampuan kapasitasnya Tuhan sudah kasih. Karena ketika kita mau mengubah keadaan kita, Tuhan ikut mengubah keseluruhannya. Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Jadi kalau kita mengubahnya sendiri, dengan diri kita memilih dan menjalankannya, maka Tuhan akan ikut turun campur tangan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Sebenarnya seperti itu. Jadi ya lakukan saja, karena Tuhan seperti prasangka umatnya. Jadi lakukan yang terbaik. Masalah-masalah, musibah-musibah bukanlah karena Tuhan yang memberikannya kepada Anda. Bagaimana kalau itu memang karena Anda sendiri yang menariknya? Karena Anda yang menariknya, Anda tinggal membuangnya saja. Jadi lebih mudah. Karena sejatinya balik lagi, orang tua, ya Tuhan pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, jadi pingin yang terbaik buat ciptaannya. Terkadang kita aja yang konslet sendiri. Jadi hilangkan semua konsletnya, semua pemikiran ini. Sadari, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda, sekali lagi, kapanpun Anda mengaitkan musibah, kesialan Anda, atau ketidakberuntungan, sakit Anda, masalah Anda, sebagai sesuatu yang Tuhan kirimkan kepada Anda, kapanpun ada di dalam diri Anda terkait dengan hal ini, yang membuat Anda tidak menyadari bahwa jangan-jangan ini semua adalah kreasinya Anda semua sendiri. Semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Ya, kadang-kadang bilangnya, oh Tuhan nih lagi mencintai saya jadi dikirim begini. Ya seolah-olah Tuhan yang ngirim, padahal dia sendiri yang gak jaga kesehatan misalnya. Setiap hari makannya gak dikontrol misalkan, terus gaya hidupnya berantakan gitu, merokok sana sini misalnya, atau minum-minuman keras rutin gitu ya. Terus habis itu begitu sakit, wah Tuhan lagi kirimkan saya cobaan. Seolah-olah kayaknya musibahnya datangnya itu ya dari Tuhan yang kasih gitu ya, padahal dia sendiri yang konsletkan kayak gitu. Nangkep ya maksudnya? Jadi jangan gunakan Tuhan sebagai sebuah pembenaran atau alasan akan apa hal yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya kayak hidupku lagi susah, wah ini Tuhan lagi nguji aku. Seolah-olah Tuhan kayak ngapain Tuhan ngerepotin lu gitu loh, ya kan? Yang konslet kita sendiri biasanya kan kayak gitu. Berarti ada satu simpul yang kita belum buka lagi, yang belum bikin kita jadi lebih bisa lebih efektif lagi di dunia ini misalkan. Ya, jadi temukan itu, dibuang semuanya, lalu create sesuatu yang baru dengan kita belajar sesuatu gitu, menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi gitu.
Nah, benar gak kok kalau misalkan pemikiran setiap musibah yang datang pasti ada hikmahnya? Benar banget sih. Hikmah mungkin aja ada, pasti ada. Ya kan, makanya kenapa selalu kalimat di DWTRT itu, semua rasa yang muncul disadari, diterima, pesannya diambil dan dilepaskan. Ya, jadi kayak menerima pesan-pesan itu ya sebagai yang tadi, hikmahnya itu. Nah, cuman bukan berarti kita harus dengan kita mau mendapatkan hikmah itu kita harus bermasalah juga, enggak. Karena hikmah itu sesuatu yang kita bisa juga dapatkan dari, misalkan Anda datang ke live seperti ini, Anda belajar sesuatu, jadi Anda bisa ngerti gitu ya. Jadi kayak, oh ternyata seperti itu gitu. Bahwa yang selama ini mungkin pemikiran saya kurang tepat atau apa segala macam, itu kan Anda lagi dapat hikmah. Ya kan? Nah, jadi hikmahnya itu tidak perlu datang dari musibah juga. Misal contoh, saya ngebahas tentang challenge-nya saya barengan sama pasangan. Misalnya dulu saya pernah cerita ya kan, kita sering ribut apa perang segala macam. Ketika saya cerita terus Anda belajar, oh gitu ya, berarti Anda udah nggak harus nyeburin diri Anda lagi berantem sama pasangan Anda, karena udah saya lewatin, saya cuma ceritain. Ya udah, Anda tinggal praktekin aja tips-tips dari saya, melepaskan semua bebannya lalu dijalanin, kan kayak gitu ya. Jadi hidup akan lebih indah kalau Anda tidak mengundang masalah. Woy, itu boleh jadi quotes tuh. Hidup akan lebih indah kalau Anda tidak mengundang masalah ya dalam hidup Anda. Ya, jadi seperti itu. Jadi kapanpun Anda percaya bahwa masalah dalam hidup Anda, kesulitan hidup Anda, segala bentuk jenis problematika yang lainnya adalah karena bukti cinta kasih Tuhan kepada Anda semuanya. Sadari, terima, ambil pesannya, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan semua. Tarik nafas dan lepaskan. Kapanpun Anda pernah mempelajarinya, dari siapapun, kapanpun, dimanapun, dari semua sistem edukasi, spiritual, kebudayaan, dari semua pengalaman yang pernah ada dalam hidup Anda, semuanya disadari, diterima, pesan diambil, diikhlaskan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, selamat menikmati hidup yang lebih menyenangkan. Jadi nggak usah ngundang masalah dalam hidup Anda, karena hidup akan lebih indah kalau Anda tidak mengundang masalah. Jadi yang senang-senang aja ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan ada tantangan Anda jadi melarikan diri. No, hadapi ya. Terkadang aku nggak mau nanti ada masalah, aku nggak mau ada masalah, akhirnya kabur, ngumpet gitu jadi orang kecil ya. Itu malah jadi hidupnya tidak kita ciptakan. Terkadang ada aja mungkin challenge yang datang gitu ya, yang kita perlu hadapi saja dengan bijaksana ya kan. Gak perlu kita takut juga, dijalanin semuanya dengan menyenangkan. Kalau misalkan kalau ada kayak harus ada tantangan yang kita hadapi, harus ngelewatin ini, mungkin ada kayak bisa ada kesulitan yang dihadapi di depan. Tapi kalau misalkan itu memang bisa bikin kita jadi mencapai sesuatu yang lebih besar lagi, ya nggak ada salahnya juga dicoba. Oke? Sip, thank you. Jadi selamat menikmati, have fun, seru-seruan bareng. Sampai ketemu lagi besok ya. Dan ingat, selama bulan puasa, mohon maaf kalau misalkan geser-geser terus jadwalnya ya. Jadi teman-teman perlu untuk menyesuaikan diri. Sementara seperti itu. Thank you, karena soalnya banyak jadwal-jadwal yang kadang-kadang bertabrakan ya. Terima kasih teman-teman semua. See you again. Bye-bye. Dah. Love you all. Di.